Bapak Tua Samosir. Di sini saya akan membanggakan materi saya dari sistem informasi akuntansi yang berjudul penggajian dan pengupahan. Pertama ini deskripsi kegiatan. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan fungsi pengawasan, kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Pertama itu fungsi kepegawaian, bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, menetapkan jabatan, dan penetapan tarif gaji dan upah, promosi penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghematan karyawan dan pekerjaannya. Sedangkan fungsi keuangan itu bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga, pokok produksi dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Yang kedua itu pengertian. Gaji dan upah merupakan balas jasa yang diterima karyawan atas pekerjaan yang dilakukan. Bagi karyawan, gaji dan upah merupakan bentuk penghargaan atas pekerjaan dan prestasi karyawan. Selain itu merupakan salah satu motivasi bagi mereka. Lain halnya dengan perusahaan, bagi perusahaan, gaji dan upah merupakan bebas untuk menghasilkan laba, sehingga pengelolaannya harus dilakukan sedemikian rupa agar tetap efektif dan efisien. Selanjutnya itu dokumen yang digunakan. Berikut adalah dokumen yang diperlukan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang pertama itu dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen ini pada umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Yang kedua itu presensi. Dokumen ini mencatat jumlah kehadiran karyawan dan nantinya data ini menjadi pertimbangan bagi keuangan pengambilan keputusan. Yang ketiga itu daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikurangi potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan. Yang keempat itu rekap daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah berdasarkan yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Perusahaan berdasarkan pesanan rekap dan daftar gaji dan upah digunakan untuk membebankan upah langsung dan hubungan dengan produk kepada pemesanan bersangkutan. Distribusi tenaga kerja ini dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya. Kita masuk ke selanjutnya, jaringan prosedur yang berbentuk sistem. Sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur sebagai berikut. Yang pertama itu prosedur pencatatan waktu hadir. Yang kedua itu prosedur pembuatan daftar gaji. Yang ketiga prosedur distribusi biaya gaji. Yang keempat prosedur pembuatan bukti kas keluar. Yang kelima prosedur pembayaran gaji. Sistem pengupahan terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Prosedur pencatatan waktu hadir. Yang kedua, prosedur pencatatan waktu kerja. Yang ketiga, prosedur pembuatan daftar upah. Yang keempat, prosedur distribusi biaya upah. Yang kelima, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Yang keenam, prosedur pembayaran upah. Kita lanjut, itu fungsi terkait. Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan sebagai berikut. Yang pertama itu fungsi PSDM atau HCD, bertugas untuk merekap hasil presensi karyawan yang nantinya disetor ke fungsi keuangan. Yang kedua itu fungsi keuangan, bertanggung jawab untuk membuat slip gaji berdasarkan data yang terima dari fungsi PSDM atau HCD dan membuat laporan penggajian. Yang ketiga itu manajer, memvalidasi semua kejadian yang telah dilakukan oleh fungsi-fungsi sebelumnya. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi si penggajian pengupahan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi kepegawaian. Dua, fungsi pencatatan waktu. Yang ketiga, fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. Yang keempat, fungsi akuntansi. Yang kelima, fungsi keuangan. Kembali di flow penggajian. Kita lanjut
Hal ini mencangkup struktur organisasi dan semua cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan serta ketelitian dan kebenaran data operasi, memajukan efisiensi di dalam operasi, membantu dikematiannya kebijakan manajemen yang telah diterapkan lebih dahulu. Untuk tujuan di atas terdapat elemen yang merupakan ciri-ciri pokok pengendalian pengendalian inter yang memutuskan meliputi suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tetap. Yang kedua, suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, utang-utang, pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya. Ketiga itu, praktik-praktik yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bulan organisasi.